Selamat pagi ya. Di sini dapat uangnya hanya 4 bulan sekali. Itu pun gak gede-gede amat, sawahnya juga begitu luas. Tapi kebahagiaan hidupnya selamanya. Hamparan panoramanya hijau, nanti kemudian akan berubah jadi kuning ketika sedang panen. Dan itu spirit bagi hidup. Tidak ada terdengar suara ledakan, tidak ada terdengar suara deru alat-alat berat. Yang ada adalah keheningan, burung-burung yang bersuara nyaring karena dia bahagia, suara air yang gemericik, matahari yang cerah pagi hari ini. Bahagia itu sederhana, cukup makan enak, tidur nyenyak, dan punya istri nggak bawel. Aliran air ini berasal dari gunung yang di atas sana. Orang menyebutnya di situ daerah Curug Agung, Melong. Nah, hari ini yang jadi problem, di atas sananya banyak sekali penambangan pasir dan mereka katanya membuang limbahnya ke sungai. Nah, kalau kemudian sumber-sumber airnya kemudian mengalami kerusakan, maka ribuan hektar sawah di sini akan kering karena ulah hanya satu orang. Nah, itu burung kuntul, bango. Oh, udah banyak. Dulu saya ngelepasinnya beli dari orang Sukamandi pakai motor. Di Tajuk Gede waktu itu belinya malam-malam. Nah, udah pada gede tuh. Mungkin udah anak cucuan sekarang mah. Tuh, banyak. Bangonya tuh makin banyak. Jadi bango tuh bukan kecap aja, burung nih asli habitat. Dia sudah betah. Dulu di sini nggak ada sama sekali, hilang, nggak ada bangaunya. Sekarang udah banyak saya tanemin. Nah, saya mau nanam lebih banyak lagi biar tambah rame di sini. Aduh, tinggalin nih sehat mah ya. Ke sawah, lihat burung bangau, manuk kuntul, lihat orang yang lagi membersihkan, menyangi padinya, mendengarkan gemericik air. Kalau yang diurus kehidupan itu saling menghidupkan. Cuman masih ada pestisida di sawahnya. Mudah-mudahan ke depan merubah pola pertanian dari pestisida ke organik. Karena kalau pestisida itu manuk kuntul juga terancam. Dia nanti makan kodoknya kena obat, mati kuntulnya. Minum air, airnya kena pestisida, mati kuntulnya. Makanya sekarang kita ke kolam nih. Standar sampah, walaupun di kolam nggak boleh. Nah, nanti kalau yang daun-daun ini kita kumpulkan, kemudian kita kubur. Nanti kita kubur untuk orang bilang pupuk kompos. Ini tanaman-tanaman orang cengek, cabai rawit, enaknya makan sama bala-bala atau gorengan. Enak banget ini bala-bala sama gorengan. Ini saya tanamin jahe ya, kemarin viral kan jahe.
Karena lagi musim Covid orang nyari jahe. Tiap hari juga nyari jahe, janda heran. Dan salah satu adab di sini nih, selalu kalau naik sepatu sendalnya nggak boleh dipakai. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar bersih dan jauh dari penyakit. Karena sepatu kita kan nginjek di mana aja. Kita nih, ini juga perlu makan dia. Ya. Makan. Nah, makan. Ini masih anak-anak. Ini baru masa tanam sekitar 2 minggu. Dari kecil banget. 2 minggu dari kecil banget. Ini dia. Jadi ikan itu cepat besar kalau airnya bergerak. Kalau airnya bergerak maka dia berjalan, berolahraga terus begini karena berjalan dia berolahraga terus maka dia lapar. Karena dia lapar maka nafsu makannya tinggi. Akhirnya dia cepat besar. Jadi kalau bagaimana rumus agar makan enak? Sebenarnya rumus makan enak itu bukan persoalan makannya serba ada, bukan. Tapi makan enak itu rumusnya adalah badan berkeringat dulu, capek dulu. Badannya digerakkan atau diolahragakan, raganya diolahkan, kemudian makan, itu enak. Yang kedua, tentunya pikiran yang tenang. Kalau pikiran kita stres, ulu hati kita sakit, ya nggak mungkin makan apapun ya tidak terasa enak. Jadi pikiran harus rileks. Dan stres itu sudah bagian dari hidup. Saya katakan orang yang normal itu pasti stres. Jadi orang yang normal itu, orang yang sehat pikirannya pasti sering mengalami stres. Karena semakin banyak aktivitas, semakin banyak yang diurus, pasti stres. Jadi kalau Anda tidak ingin stres dan terbebas dari stres, berarti Anda sudah kehilangan pikiran, sudah kehilangan ingatan, sudah mengalami gangguan kejiwaan. Jadi orang yang mengalami gangguan kejiwaan kan itu sudah tidak stres lagi gitu. Dia sudah terlepas gitu. Jadi salah kalau bilang bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu orang stres, itu salah. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu orang yang sudah terbebas dari stres. Tapi orang normal, orang yang sehat pikirannya pasti sering mengalami stres. Nah, tinggal yang harus dilakukannya apa? Mengelola agar stres itu tidak terus-menerus. Kemudian dicari solusinya, dihindarkan. Kalau sudah dicari solusinya, dihindarkan masalahnya. Dicari solusinya, diselesaikan, bukan dihindarkan. Masalah itu nggak bisa dihindarkan. Diselesaikan masalahnya, maka itu kan stresnya akan hilang. Gitu, dan akan bahagia. Karena kan kebahagiaan itu ketika ada problem diselesaikan, bahagia. Ada pekerjaan dituntaskan, bahagia. Ada tugas dilaksanakan sampai selesai, bahagia. Ada ide, kayak saya punya ide nih, penataan lingkungan kolam, dilaksanakan, nanti selesainya bahagia. Tapi dalam prosesnya stres, takut pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan gitu loh. Takut rezekinya nggak ada gitu loh, takut uangnya nggak ada, ya pasti ada pikirannya. Nah, tugas kita ini berusaha, ya. Oke, jadi sekali lagi, orang yang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang sakit jiwa itu orang yang sudah tidak stres lagi.
Ini ngurus kehidupan. Koram di sini koram kehidupan. Ini air juga. Koram kehidupan. Airnya ngalir. Cuma nggak jernih. Ini kan air sungai yang di dalamnya ada air-air yang mengalir dari sawah. Jangan ngomong hasil deh, jangan ngomong uang. Ini kan rekreasi. Kalau saya main berolahraga atau berekreasi dengan pola-pola uang, bayar hotel berapa? BBM-nya berapa? Tiket pesawat berapa? Ini masih ini juga tiap hari udah olahraga, udah rekreasi. Ini yang kecil. Kita geser. Yang gede, ini udah dipindahin nih. Kita geser yang gede. Ini gede nih. Agak gede sih. Gede banget. Ayo. Saya kenapa selalu ngomong tentang alam, lingkungan, jangan menambang sembarangan, perhatikan mata air, karena kehidupannya seperti ini. Kehidupannya seperti ini. Coba kalau nanti sumber airnya rusak, di atasnya penambangannya terus lagi, mati airnya. Kalau mati airnya nggak akan ada kehidupan yang begini. Ini kan yang dimakan. Wah, itu kan. Oh, baik-baik dia sama-sama nih. Nah, ayo, makan lagi. Karena dia setiap hari berinteraksi, saya nggak pernah ngambil sekedar untuk digoreng atau dibakar. Ya, dia juga nggak curiga sama saya. Sekarang saya ngasih makan tiap hari nggak pernah ngambil. Dia udah nggak curiga. Jadi kalau hewan itu punya sensitivitas kecurigaan, bagi mereka yang dalam pikirannya pasti niatnya jelek. Kalau niatnya baik, dia juga ya bersikap baik. Mungkin 2 bulan lagi nih yang gede-gedenya bisa 1 kilo. Makan lagi. Mam lagi.
Ayo. Enam lagi. Enam lagi. Asik. Ayo, kamu mau memam nggak? Ayo, pagi-pagi habis olahraga. Walaupun sebenarnya nggak boleh langsung makan, tapi kalau habis olahraga makan suka enak. Ayo, mama, 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 mama. Wih, mama. Mama, mama, mama. Kita geser yang anak-anak kecil tuh di sebelah sana, yang masih anak-anak ikannya ya. Nanti kita kasih makan. Liburan hari Minggu ya, ngasih makan ikan. Nih, ngomong ringan aja. Itu kan rame nih bicarain Mas Indro nggak sepakat terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman Warkopi yang wajahnya mirip Warkop, mirip Dono, mirip Kasino, mirip Indro. Nah, kalau saya sih berpandangan begini, anak-anak muda itu kalau itu lahir secara alamiah, artinya wajah mereka mirip, memang alami. Tentu nggak bisa dong wajah pengen dimirip-miripin atau pengen terlahir dalam keadaan mirip. Terus seluruh apa yang dilakukan dalam keseharian mereka itu adalah alami saja, hanya sekedar mencintai grup Warkop. Tidak ada pengelolaan manajemen yang berorientasi pada bisnis. Tidak ada sebuah perencanaan kerja untuk mendapat pasar agar mendapat tentunya pendapatan, gitu kan, peningkatan kapasitas, pendapatan dan isi tas, gitu kan. Nggak ada problem, alami aja orang main TikTok, main apapun kan biasa zaman sekarang, alami aja. Tetapi tidak dibuat dalam pengelolaan, tidak didesain untuk sengaja membentuk sebuah grup yang pada akhirnya berorientasi pada bisnis. Nah, kalau itu dilakukan memang dari sisi etika semestinya ngomong sama yang punya hak atau haki yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, atau ngomong pada kelompok atau orang yang masih ada yang original, pemilik wajah asli, pemilik nama yang asli, pemilik karakter asli. Karena kita kan hanya sekedar ngadopsi atau KW. Nah, itu harus dilakukan karena kemudian cerita bahwa ini memiliki implikasi bisnis, gitu kan, ada pendapatan, bagaimana sistemnya, bagaimana etikanya dalam berbisnis, dan bagaimana juga etikanya dalam berkesenian, itu memang mesti dilakukan. Nah, itu memang mesti dilakukan. Nah, jadi harapan saya pada anak-anak muda, ya yang usianya tentu anak muda itu di bawah 30 loh, gitu. Kalau saya kan udah nggak muda lagi, udah 50. Berkesenianlah kreatif. Menurut saya bangunlah karakter diri sendiri walaupun sulit, walaupun perlu waktu yang panjang dibanding hanya ngikutin orang lain, ngikutin pendahulunya. Biasanya kalau yang imitatif itu hanya ramai sesaat kemudian hilang ditelan bumi. Tapi kalau yang punya karakter pasti lama dan kreativitasnya akan terus lahir lagi. Ini yang saya harapkan. Mari kita berkesenian, membangun karakter diri kita sendiri. Nggak usah KW-KWan, namanya KW itu ya memang laku tetapi murah. Tapi kalau yang original memang sedikit peminatnya tapi mahal. Nah, walaupun
karena jumlah penjualannya banyak, yang murah itu kalau disatuin gede juga sebenarnya. Tetapi nggak elok lah kalau kita berkesenian itu niru-niru, imitatif. Udah bangun karakter sendiri saja. Kalau bangun karakter sendiri nggak akan ada tuh orang yang protes. Ya paling protes karena kontroversi yang dilakukan. Tapi kan itu milik kita. Tidak akan ada tuh yang mengakui bahwa itu karya orang lain, ya kan? Tapi palingan kita yang ditiru oleh orang. Jadi dalam pikiran saya lebih baik kita ditiru daripada kita meniru, ya.